Diperiksa lagi soal Formula E oleh KPK, Prasetyo Edy semoga bisa bantu penyidik. Mengenai kegiatan penyelidikan yang saat ini masih terus dilakukan oleh KPK terkait penyelenggaraan Formula E, masih terus dilakukan pengumpulan bahan keterangan oleh tim penyelidik KPK. Di antaranya dengan kemarin benar telah memanggil Ketua DPRD DKI Jakarta. Tentu ini dalam rangka untuk meminta keterangan dan klarifikasi terhadap yang bersangkutan. Semua proses lelang, pengadaan, konstruksi semuanya itu melalui proses tahapan yang ada. Kita ini kan bukan setahun 2 tahun, sudah belasan puluhan tahun ya. Di Jakarta ini melaksanakan lelang, prosesnya, mekanismenya, SOP, aturannya, semua memang harus dan selama ini sesuai dengan aturan dan ketentuan. Anggaran yang sebelum menjadi perda APBD itu sudah ijon kepada Bank DKI senilai 180 miliar. Nah itu yang dipertanyakan di sekitar itu mekanismenya aja. Selain yang Anda katakan bahwa ada semacam model ijon dalam di peraturan perundang-undangan setelah menjadi perda APBD baru itu bisa dilakukan. Ini kan nggak tanpa konfirmasi kita, dia langsung berbuat sendiri karena saya juga tidak diberitahu oleh Pak Gubernur dan dia membuat komitmen yang pertama itu. Sahabat Indonesia, tadi saya sampaikan banyak sekali pintu-pintu masuk. Saya ulangi lagi, dana Formula E 560 miliar, kemudian ada indikasi korupsi lahan 152 miliar, kelebihan bayar Transjakarta 415 miliar, kemudian kelebihan bayar Damkar 6,5 M, kemudian jalur pesepeda kemarin 28 M, dan lagi pemanfaatan dana COVID yang belum jelas itu nilainya berapa? 5 triliun. Ya, hal seperti ini harusnya diungkap oleh KPK, ditelisik lebih dalam. Tempo.com, Jakarta, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi hari ini, Selasa 22 Maret 2022, kembali mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk memenuhi panggilan pemeriksaan kasus dugaan korupsi Formula E Jakarta. Pagi ini saya memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK soal kasus dugaan korupsi di penyelenggaraan Formula E. Kata Prasetyo melalui akun Instagramnya @prasetyoedymarsudi Selasa 22 Maret 2022. Prasetyo Edy Marsudi mengatakan dia akan memberikan keterangan apapun di persoalan balapan mobil listrik ini. Semoga keterangan yang saya dapat membantu penyidik dan membuat terang permasalahan Formula E di Jakarta, kata politikus PDIP ini. Ini kedua kalinya Prasetyo memenuhi panggilan KPK. Sebelumnya dia dipanggil pada 8 Februari 2022. Saat itu Prasetyo membawa satu bundel dokumen KUA, PPAS, RAPBD, sampai APBD. Seluruh berkas tersebut berisi tentang persiapan penyelenggaraan Formula E. Saya juga akan menyampaikan apa yang saya ketahui dalam proses penganggarannya, mulai dari usulan, pembahasan, sampai pengesahan anggaran. Kemudian bagaimana pembayaran komitmen fee sebesar 560 miliar rupiah yang dilakukan sebelum Perda APBD disahkan, kata Prasetyo sebelum ke KPK. 2 pekan sebelumnya atau 9 Maret 2022, anggota fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP DPRD DKI Jakarta, Syahrial juga diperiksa KPK. Ketua fraksi PDIP Gembong Warsono mengkonfirmasi koleganya itu diperiksa sebagai saksi dugaan korupsi Formula E. Sebelumnya Prasetyo dan Syahrial, KPK telah memeriksa 4 anggota DPRD DKI. Mereka adalah politikus Partai Gerindra sekaligus Ketua Komisi E, Iman Satria, dan politikus PSI sekaligus Wakil Ketua Komisi E, Anggara Wicitra Sastroami Jojo. Keduanya menyambangi KPK pada 3 Februari 2022. KPK menggelar penyelidikan atas dugaan korupsi penghelatan Formula E di Jakarta. Sejak awal November 2021, penyidik KPK telah meminta keterangan sejumlah orang, salah satunya Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Ahmad Firdaus. Formula E misteri yang membuat publik ingin segera tahu cerita akhirnya, dan konon misteri itu saksi, membuat orang jadi penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Dan secara mengejutkan tiba-tiba muncul 2 sosok yang ditunjuk Anies dan diperkenalkan di konferensi pers. Terlihat wajah-wajah yang sudah familiar dengan senyum lebar dan meyakinkan sekali.
Ada nama Bambang Susatyo dan Ahmad Sahroni, keduanya dikenal sebagai pengusaha juga politisi. Sama-sama suka mobil mewah, jika Bamsud ketua umum ini yang koleksinya Tesla Model X, sedang Roni ketua Ferrari Club Indonesia. Wow banget. Kenapa Anies Baswedan tiba-tiba menggandeng mereka? Kalau secara teknis Anies ngomongnya ini kolaborasi. Sedang menurut saya Anies sedang berusaha amankan posisi yang sedang tidak stabil baik secara psikologis, hukum, dan politik. Dengan kerugian negara 2,3 triliun lalu, yang kedua, pengadaan simulator SIM dengan kerugian negara 100 miliar. Dan ia membantah jika terlibat. Bagaimana, sudah ada gambaran tentang sosok di atas? Yuk tarik nafas dulu. Karena Formula E ini masih misteri, maka wajar jika kemudian banyak timbulkan persepsi, asumsi, opini, dan narasi di tengah masyarakat. Jujur, terkadang timbul pertanyaan dalam hati, untuk sekedar mengadakan ajang balap kebut sekelas Formula E saja Anies Baswedan seperti gelagapan. Seperti murid yang ketahuan nyontek di dalam kelas. Padahal dia orang nomor 1 di Provinsi DKI Jakarta. Untuk menentukan venue saja, ia harus menjual nama Presiden Jokowi. Dan seperti biasa, ia menggunakan mulut orang lain untuk menyebut nama Presiden. Melalui mulut Bamsud, bukan mulut Anies Baswedan sendiri. Padahal semua orang juga tahu jika gelaran Formula E yang punya gawe Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Artinya itu urusan pemerintah daerah, bukan pemerintah pusat. Maka dengan demikian tidak ada urusan dengan Presiden Jokowi. Keinginannya untuk bertemu Presiden Jokowi di istana hanya cara dia melegitimasi seolah-olah Presiden turut campur. Sebuah cara yang amat licik sekali. Itu jelas gambaran jika Anies Baswedan sedang galau plus panik. Ini membuat semakin menarik. Sebab pihak istana melalui staf sus Mensesnek dengan pesan kuat agar permasalahan di daerah diselesaikan dulu. Wow, sebuah pesan yang sangat menohok. Berarti istana sudah mengetahui banyak jika gelaran Formula E ini di dalamnya penuh intrik. Dan saya akhirnya sedikit memiliki gambaran jika penyebutan Formula E oleh Presiden Jokowi itu sebetulnya punya makna. Pertama, saat di sirkuit Mandalika mengandung Sanepo. Kedua, saat di IMS itu warning kepada Anies. Sebab Presiden bicara reputasi. Waduh, kian pusing Anies. Dari semua hal terkait Formula E yang paling menonjol tentunya soal komitmen fee yang sudah dibayarkan sebesar 560 miliar. Nah, pertanyaan KPK, mana bukti bayar atau transfer ke pihak Formula E? Tapi anehnya Anies Baswedan CS justru membuat laporan sebanyak 600 halaman yang dibawa ke KPK. Sebetulnya tak butuh banyak lembaran dengan sejuta teori, tapi cukup selembar bukti transfer saja. Kenapa Anies Baswedan CS sangat kesulitan soal bukti transfer itu? Maka jika Anies Baswedan CS tidak bisa menunjukkan bukti transfer komitmen fee, maka ada indikasi korupsi.